Saudara-saudaraku, pernahkah kalian mendengar hadits yang menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat akan bermula dari Timur Tengah? Bagaimana kalau seorang mantan Presiden Amerika, Donald Trump, justru mengungkap sesuatu yang mengarah ke ramalan tersebut? Apakah ini kebetulan atau memang pertanda besar yang sudah lama dinubuatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita perbanyak sholawat agar mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar, dan juga sebutkan dari kota mana kalian menonton video ini. Donald Trump, sosok yang dikenal sebagai salah satu Presiden Amerika Serikat paling kontroversial, tidak hanya membuat kebijakan yang mengguncang dunia, tetapi juga mengambil langkah-langkah besar yang berdampak pada Timur Tengah. Sejak awal masa kepemimpinannya, Trump telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya dalam menangani isu-isu global, terutama dalam hubungan Amerika dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kebijakan luar negerinya seringkali mengundang pro dan kontra, bahkan banyak yang mengaitkan tindakannya dengan berbagai teori konspirasi, termasuk prediksi-prediksi yang telah disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Salah satu langkah paling berani yang diambil Trump adalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Keputusan ini sontak menggemparkan dunia, terutama negara-negara Muslim yang selama ini menganggap Yerusalem sebagai kota suci yang juga memiliki hubungan erat dengan sejarah Islam. Tidak hanya itu, Trump juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang dianggap sebagai tindakan provokatif dan semakin memperkeruh konflik antara Israel dan Palestina. Keputusan ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama bertahun-tahun, yang sebelumnya tetap mempertahankan netralitas dalam status Yerusalem. Namun, Trump dengan tegas menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari kesepakatan besar yang ia klaim bisa membawa perdamaian di kawasan tersebut. Namun, apakah benar ini langkah menuju perdamaian, atau justru tanda dimulainya konflik besar yang sudah diramalkan? Sejak pengakuan tersebut, gelombang protes besar-besaran terjadi di berbagai negara, terutama di Palestina, yang merasa semakin terpinggirkan. Bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel semakin sering terjadi, dan jumlah korban jiwa pun meningkat. Tidak sedikit yang menganggap bahwa keputusan Trump ini telah mempercepat eskalasi konflik dan membuka babak baru dalam ketegangan di Timur Tengah. Selain pengakuan Yerusalem, Trump juga menjadi arsitek dari Abraham Accords, sebuah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2020 antara Israel, Uni Emirat Arab, UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian ini merupakan langkah diplomatik besar yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel. Namun, meskipun disebut sebagai perjanjian damai, banyak pihak yang skeptis dan melihatnya sebagai bagian dari strategi geopolitik Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Beberapa analis politik berpendapat bahwa perjanjian ini bukanlah tanda perdamaian sejati, melainkan lebih kepada pengelompokan kekuatan baru di Timur Tengah. Dengan adanya normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, peta kekuatan di kawasan ini pun berubah. Di satu sisi, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini mendapatkan keuntungan ekonomi dan diplomatik. Namun, di sisi lain, negara-negara seperti Iran dan kelompok-kelompok militan di Palestina semakin merasa terancam dan semakin agresif dalam aksinya. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah Islam dan ramalan Nabi Muhammad, banyak yang percaya bahwa perubahan aliansi di Timur Tengah adalah salah satu tanda yang mengarah kepada peristiwa besar menjelang akhir zaman. Dalam beberapa hadits, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi, akan ada perubahan besar dalam peta politik dan kekuatan di dunia Islam. Salah satu hadits yang sering dikaitkan dengan kondisi saat ini adalah hadits yang menyebutkan tentang pertempuran besar di wilayah Syam, yang kini meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Sejak kebijakan Trump diberlakukan, tidak sedikit yang menghubungkan langkah-langkahnya dengan prediksi yang telah disebutkan dalam hadits tersebut. Apakah ini pertanda bahwa Timur Tengah sedang menuju kepada konflik yang lebih besar? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Tidak hanya itu, kebijakan Trump juga terlihat semakin mendekati Israel dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Amerika sebelumnya. Ia secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Israel dalam berbagai isu,
termasuk mendukung perluasan permukiman Yahudi di tepi barat, yang semakin menyulitkan posisi Palestina dalam negosiasi damai. Dampak dari kebijakan Trump ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah, tetapi juga oleh dunia Islam secara keseluruhan. Banyak umat Muslim yang melihat bahwa tindakan Trump ini adalah bagian dari rencana besar yang bisa berujung pada konflik besar di kawasan tersebut. Dalam beberapa pidatonya, Trump pernah menyatakan bahwa Timur Tengah akan menjadi pusat dari banyak perubahan besar di masa depan. Beberapa analis bahkan menganggap bahwa Trump secara tidak langsung telah membuka jalan bagi terjadinya konflik besar, yang dalam sejarah Islam seringkali dikaitkan dengan pertanda akhir zaman. Jika kita melihat dari sisi geopolitik, Timur Tengah saat ini berada dalam situasi yang sangat genting. Banyak pihak yang khawatir bahwa ketegangan yang terus meningkat ini bisa memicu perang besar yang melibatkan banyak negara. Apakah ini yang dimaksud dalam ramalan Nabi Muhammad? Selain itu, peran Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah selalu menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar ingin membawa perdamaian, atau justru memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu? Banyak yang percaya bahwa kepentingan ekonomi, politik, dan strategi militer Amerika di kawasan tersebut jauh lebih dominan dibandingkan dengan niat untuk benar-benar menciptakan stabilitas di Timur Tengah. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi, akan ada banyak peristiwa besar yang mengguncang dunia, terutama di Timur Tengah. Adakah kaitan antara langkah-langkah Trump dengan peristiwa-peristiwa yang sudah diramalkan sejak ribuan tahun lalu? Jika kita melihat pola kebijakan Trump selama menjabat, tampak jelas bahwa fokus utamanya adalah memperkuat posisi Israel, melemahkan Palestina, dan mengatur ulang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Namun, kebijakan-kebijakan ini justru menciptakan lebih banyak ketidakstabilan dan ketegangan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bagian dari agenda politik semata, atau ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur jalannya sejarah? Yang jelas, keputusan-keputusan Trump telah membawa dampak yang besar bagi dunia Islam. Dan yang lebih menarik, beberapa kejadian yang terjadi di Timur Tengah saat ini seolah sudah diprediksi dalam hadits-hadits Nabi Muhammad. Apakah ini kebetulan? Atau justru sebuah pertanda yang harus kita perhatikan lebih dalam? Dengan semua kejadian yang telah terjadi, semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah kita sedang menuju ke arah peristiwa besar yang sudah diramalkan sejak lama. Kebijakan Trump hanya salah satu bagian dari rangkaian peristiwa ini. Namun, jika kita melihat tanda-tanda yang ada, maka tidak berlebihan jika kita bertanya, apakah kita benar-benar sedang berada di ambang tanda-tanda kiamat? Sejak dahulu, umat Islam telah diberi peringatan mengenai tanda-tanda kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi Muhammad, dalam berbagai hadits telah menggambarkan bagaimana keadaan dunia sebelum datangnya hari kiamat. Salah satu tanda besar yang sering disebutkan adalah terjadinya konflik besar di kawasan Timur Tengah, terutama di wilayah Syam, yang saat ini meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa sebelum datangnya kiamat, akan terjadi peperangan besar di wilayah Syam yang melibatkan banyak bangsa. Dalam beberapa riwayat lain, disebutkan bahwa akan ada fitnah besar yang membuat umat Islam terpecah belah dan saling berperang. Rasulullah bersabda, akan terjadi peperangan besar di Syam, lalu Irak, lalu Jazirah Arab. Tangan-tangan akan bergoyang, kepala-kepala akan berguling-guling, dan kekacauan besar akan terjadi. Muslim. Hadits ini memberikan gambaran bahwa konflik di Timur Tengah akan semakin membesar, meluas, dan melibatkan banyak negara serta kelompok yang berbeda-beda. Jika kita melihat kondisi saat ini, peristiwa seperti perang saudara di Suriah, ketegangan antara Israel dan Palestina, serta berbagai intervensi negara-negara besar di kawasan ini, seolah-olah semuanya mengarah kepada skenario yang telah digambarkan dalam hadis tersebut. Selain itu, Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa sebelum kiamat, umat Islam akan terpecah menjadi banyak kelompok yang saling berperang. Hal ini tampak jelas dalam situasi geopolitik Timur Tengah saat ini, di mana berbagai negara Islam justru sering berselisih dan berperang satu sama lain, bukannya bersatu untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Salah satu hadits yang paling sering dikaitkan dengan peristiwa di Timur Tengah saat ini adalah tentang Malhamah Kubra, atau peperangan besar yang akan terjadi di Syam sebelum datangnya kiamat. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga bangsa Romawi turun di Amak atau Dabik. Maka keluarlah pasukan dari Madinah, yang merupakan penduduk terbaik di muka bumi saat itu, untuk menghadapi mereka.
Muslim. Dalam hadits ini, disebutkan bahwa akan ada pasukan besar dari bangsa Romawi, yang dalam konteks modern sering diartikan sebagai kekuatan Barat atau Eropa, yang akan turun ke wilayah Timur Tengah. Pasukan ini akan berhadapan dengan pasukan Muslim dalam pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menariknya, kota Dabik yang disebutkan dalam hadits ini memang benar-benar ada di Suriah. Dan kota ini sempat menjadi pusat perhatian dunia ketika kelompok ekstremis seperti ISIS menggunakan hadits ini untuk membenarkan tindakan mereka. Tidak hanya konflik di Suriah, peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina juga sering dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Dalam banyak hadits, disebutkan bahwa umat Islam akan bertempur melawan bangsa Yahudi di akhir zaman, dan peperangan ini akan terjadi di sekitar wilayah Palestina. Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu akan berbicara, 'Wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia,' kecuali pohon Garkad, karena ia adalah pohon kaum Yahudi." Muslim. Hadits ini sering dikutip ketika membahas konflik Israel-Palestina, terutama karena banyak yang percaya bahwa perang yang terus terjadi di wilayah ini merupakan bagian dari skenario akhir zaman. Fakta lain yang menarik adalah bahwa pohon Garkad memang benar-benar ditanam dalam jumlah besar di Israel, yang semakin memperkuat keyakinan sebagian umat Islam bahwa hadits ini sedang menjadi kenyataan. Selain itu, dalam hadits lain disebutkan bahwa sebelum kiamat terjadi, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, akan menjadi pusat konflik besar. Jika kita melihat situasi saat ini, Masjid Al-Aqsa menjadi titik panas dalam perselisihan antara Israel dan Palestina, dan berkali-kali terjadi serangan terhadap masjid suci ini. Salah satu tanda besar sebelum datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal, sosok pemimpin yang akan membawa fitnah besar di seluruh dunia. Dalam banyak hadits, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di kawasan Timur Tengah, tepatnya di daerah antara Irak dan Syam. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri antara Syam dan Irak, dan dia akan membuat kerusakan ke kanan dan ke kiri." Muslim. Banyak yang percaya bahwa konflik dan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah bagian dari skenario besar yang akan mengarah pada kemunculan Dajjal. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa persiapan untuk menyambut era Dajjal sudah mulai terlihat, seperti ketidakstabilan politik, peperangan yang tidak kunjung usai, serta semakin lemahnya persatuan umat Islam. Dengan melihat semua tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits, banyak yang bertanya-tanya, apakah kita sudah benar-benar dekat dengan kiamat? Meskipun tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi, Nabi Muhammad telah memberikan banyak peringatan bahwa ketika tanda-tanda besar mulai tampak, maka hari itu semakin dekat. Beberapa tanda-tanda yang telah terjadi di Timur Tengah, dan sesuai dengan hadits Nabi antara lain: perang di Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Palestina. Perubahan geopolitik besar di dunia Islam. Kehadiran kekuatan asing yang semakin mencampuri urusan Timur Tengah. Persiapan besar untuk perang global yang bisa terjadi kapan saja. Jika kita melihat semua ini, maka kita bisa menyadari bahwa tanda-tanda yang telah disampaikan Nabi Muhammad lebih dari 1400 tahun yang lalu sedang terjadi satu persatu di depan mata kita. Dengan semua kejadian yang telah terjadi, kita sebagai umat Islam harus semakin waspada dan meningkatkan keimanan kita. Karena pada akhirnya, yang lebih penting dari sekadar mengetahui tanda-tanda kiamat adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar tetap berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sejarah dunia telah mencatat banyak konflik besar, tetapi tak satu pun yang dapat dibandingkan dengan perang yang mungkin terjadi di masa depan. Jika kita melihat tanda-tanda yang ada saat ini, dunia seolah sedang berada di ambang peperangan besar yang bisa mengubah tatanan global secara drastis. Bukan sekadar konflik regional biasa, tetapi sebuah perang global yang dapat melibatkan banyak negara dengan kekuatan militer yang luar biasa. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa sebelum datangnya kiamat, akan terjadi perang dahsyat yang melibatkan banyak bangsa. Perang ini disebut dengan Malhamah Kubra, atau pertempuran besar di akhir zaman. Banyak ulama meyakini bahwa perang ini akan terjadi di Timur Tengah, khususnya di wilayah Syam, yang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Saat ini, jika kita memperhatikan perkembangan geopolitik dunia,
kondisi di Timur Tengah semakin panas dan penuh ketegangan. Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Perang saudara di Suriah belum sepenuhnya berakhir, ketegangan antara Iran dan negara-negara barat semakin meningkat, serta intervensi Amerika Serikat dan Rusia di kawasan tersebut semakin agresif. Berbagai peristiwa besar di Timur Tengah seolah menjadi pemicu yang dapat meledakkan perang lebih besar di masa depan. Beberapa faktor utama yang bisa menyebabkan perang global antara negara-negara besar antara lain: 1. Konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai. Ketegangan antara Israel dan Palestina terus meningkat. Masjid Al-Aqsa sering menjadi sasaran serangan. Hamas, Hizbullah, dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya semakin aktif melakukan serangan balasan. Negara-negara Islam mulai menekan Israel secara politik dan ekonomi. 2. Ancaman dari Iran dan intervensi negara barat. Iran semakin menunjukkan kekuatannya di kawasan, terutama melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Amerika Serikat dan Israel terus mengancam Iran dengan serangan militer. Jika Iran diserang, kemungkinan besar akan memicu perang besar di Timur Tengah. 3. Peran Rusia dan Cina dalam menghadapi Barat. Rusia dan Cina semakin memperkuat aliansi mereka dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Rusia telah menunjukkan keterlibatannya dalam perang di Suriah dan mendukung Iran dalam menghadapi Barat. Cina diam-diam mulai memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan menjalin kerjasama ekonomi dan militer dengan negara-negara di kawasan tersebut. Jika ketiga faktor ini terus berkembang tanpa adanya solusi damai, maka perang besar bisa terjadi dalam waktu dekat. Perang ini tidak hanya akan melibatkan Timur Tengah, tetapi juga negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa lainnya. Dalam banyak hadits, Rasulullah telah memperingatkan tentang Malhamah Kubra, yaitu perang besar sebelum datangnya kiamat. Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan datang hingga terjadi perang besar di Syam yang menyebabkan kehancuran besar." Muslim. Banyak ulama percaya bahwa perang besar ini adalah perang global yang akan melibatkan banyak negara dan menyebabkan kehancuran besar-besaran. Beberapa tanda yang telah disebutkan dalam hadits-hadits Nabi tentang perang ini antara lain: terjadinya peperangan besar di wilayah Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Keterlibatan bangsa-bangsa besar seperti Romawi, yang sering diartikan sebagai negara-negara Barat Eropa. Persenjataan canggih akan digunakan dalam perang ini. Banyaknya korban jiwa hingga sepertiga dari umat Islam akan gugur, sepertiga lainnya akan melarikan diri, dan sepertiga sisanya akan menang. Melihat perkembangan geopolitik saat ini, banyak tanda yang mengarah ke skenario Malhamah Kubra. Apakah ini benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat? Saat ini, Amerika Serikat dan Rusia adalah dua kekuatan besar yang memiliki peran penting dalam konflik global. 1. Amerika Serikat berada dalam posisi dominan sebagai negara adidaya. Memiliki aliansi dengan Israel dan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UEA. Seringkali melakukan intervensi di Timur Tengah dengan alasan menjaga stabilitas, tetapi sering dianggap memperburuk keadaan. 2. Rusia mendukung Iran, Suriah, dan beberapa kelompok di Timur Tengah. Berkonflik dengan Amerika Serikat dalam banyak kebijakan luar negeri. Memiliki kepentingan untuk menjaga pengaruhnya di Timur Tengah agar tidak didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Jika kedua negara ini semakin intens dalam campur tangan mereka di Timur Tengah, maka kemungkinan perang besar tidak bisa dihindari. Banyak ahli geopolitik percaya bahwa dunia saat ini sedang menuju Perang Dunia III. Beberapa tanda yang menguatkan kemungkinan ini adalah: 1. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Israel dan Palestina terus berperang. Iran semakin berani menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya. Suriah masih menjadi medan perang antara berbagai kepentingan global. 2. Konflik antara Rusia dan Barat semakin memanas. Perang di Ukraina menunjukkan bahwa Rusia semakin berani menantang dominasi Barat. NATO terus memperluas pengaruhnya, yang membuat Rusia merasa terancam. Rusia bisa saja menggunakan Timur Tengah sebagai medan pertempuran untuk melawan kepentingan Barat. 3. Cina diam-diam bersiap menghadapi Amerika Serikat. Cina semakin memperkuat aliansinya dengan Rusia dan Iran. Konflik di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi pemicu perang global.
Jika Amerika Serikat harus menghadapi konflik di dua front sekaligus, Timur Tengah dan Asia, maka dunia bisa benar-benar memasuki era Perang Dunia III. Dari semua tanda yang kita lihat saat ini, perang besar di Timur Tengah bisa menjadi pemicu Perang Dunia III. Jika konflik ini semakin membesar dan melibatkan negara-negara besar, maka dunia bisa memasuki era kehancuran yang sangat besar. Namun, sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Yang lebih penting dari sekadar mengetahui tanda-tanda kiamat, adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar tetap berada di jalan yang benar. Wallahu alam bishawab. Saudara-saudaraku, apakah yang terjadi saat ini hanyalah kebetulan? Atau memang kita sudah berada di ambang tanda-tanda akhir zaman? Yang pasti, kita harus terus memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan agar selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengetahui fakta ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.